Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, perkenalkan saya Elsa Wulandari. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pengajaran yang direkomendasikan untuk membantu siswa memahami konsep fisika yang kompleks. Nah, sebelum lebih lanjut, eh, kata pertama apa yang terbesit di pikiran kalian ketika mendengar kata fisika? Apakah rumus atau ke hal yang patut dihindari ataupun kesulitan-kesulitan yang lain? Oke, saya memiliki satu buah quotes yang mana itu berbunyi, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan sharing kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Oke. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi, yang mana itu kita membahas tentang strategi pengajaran yang direkomendasikan untuk membantu siswa memahami konsep fisika yang kompleks. Yang mana yang pertama itu adalah ada abstrak. Makalah ini membahas tentang strategi pengajaran yang direkomendasikan untuk membantu siswa memahami konsep fisika yang kompleks dengan fokus pada pendekatan inovatif dan interaktif. Makalah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fisika yang abstrak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya. Adapun latar belakangnya, pendidikan fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang kompleks dan memerlukan pendekatan pengajaran yang inovatif untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Fisika sebagai ilmu yang menggali dalam prinsip-prinsip alam memerlukan pendekatan yang mampu menyampaikan konsep-konsep yang abstrak dan kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Dalam konteks ini, strategi pengajaran yang direkomendasikan untuk membantu siswa memahami konsep fisika yang kompleks menjadi sangat penting. Pendidikan fisika yang efektif tidak hanya tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga tentang pemahaman konsep-konsep fisika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memerlukan pendekatan pengajaran yang kreatif dan interaktif yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memfasilitasi pemahaman konsep fisika yang kompleks. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana strategi pengajaran fisika yang inovatif dapat membantu siswa memahami konsep fisika yang kompleks. Yang kedua, bagaimana dampak strategi pengajaran fisika terhadap pemahaman siswa dalam konsep fisika yang kompleks. Yang ketiga, apa dampak pembelajaran berbasis proyek terhadap pemahaman siswa dalam konsep fisika yang kompleks? Yang keempat, dampak pembelajaran berbasis game terhadap pemahaman siswa dalam konsep fisika yang kompleks. Yang kelima, bagaimana pengembangan dan implementasi strategi pengajaran fisika yang efektif untuk siswa. Adapun manfaat penulisan, strategi pengajaran fisika yang direkomendasikan untuk siswa itu ada 3. Yang pertama, pendekatan visual. Yang kedua, pendekatan interaktif. Yang ketiga, pendekatan multimedia. Adapun pendekatan visual itu menggunakan gambar, diagram, dan animasi untuk membantu siswa memahami konsep fisika yang kompleks. Pendekatan interaktif
itu memperuntukkan siswa untuk berdiskusi dan berbagi ide dengan siswa lainnya untuk membantu mereka memahami konsep fisika yang kompleks. Yang ketiga ialah pendekatan multimedia. Pendekatan ini mempergunakan media multimedia seperti video, audio, dan podcast untuk membantu siswa memahami konsep fisika yang kompleks. Adapun metode penulisan, metode yang diterapkan dalam makalah ini adalah metode studi pustaka yang diselenggarakan dengan tahapan-tahapan tertentu. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, seperti buku, jurnal, serta literatur-literatur terkait lainnya. Data yang terhimpun tersebut kemudian disusun dan dianalisis secara sistematis oleh penulis. Pendekatan studi pustakaan seperti yang dijelaskan oleh Nazir 2003 adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui penelaahan terhadap beragam materi tulisan yang relevan dengan permasalahan pembahasan. Yang pertama ialah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan sebuah proses yang dirancang secara sistematis oleh pendidik dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti penerapan pendekatan berbasis masalah, penyelesaian masalah, dan berbasis proyek. Menurut Sanjaya 2012, perencanaan pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah proses berpikir. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir yang matang. Yang kedua adalah fokus pada perubahan perilaku. Tujuan utama dari perencanaan pembelajaran adalah mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah rangkaian kegiatan. Perencanaan pembelajaran ini berisi serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, komponen proses memiliki peran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun komponen hierarki tersebut ialah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Adapun pendekatan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar dapat diartikan sebagai titik tolak atau cara pandang kita terhadap proses pembelajaran tersebut. Yang kedua ialah strategi pengajaran. Strategi pengajaran merupakan pendekatan yang diperlukan baik oleh guru maupun siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Merupakan cara pelaksanaan dari strategi pembelajaran yang dirancang dalam bentuk kegiatan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merujuk pada cara seseorang menggunakan metode atau teknik pembelajaran secara individu. Yang kelima adalah taktik pembelajaran, yang mana taktik pembelajaran ini merujuk pada cara seseorang menggunakan metode atau teknik pembelajaran secara individu. Strategi pengajaran fisika yang inovatif. Strategi pengajaran fisika yang inovatif terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah pendekatan konstruktivisme. Adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembangunan pengetahuan siswa melalui pengalaman. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang berhubungan dengan konsep fisika. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis inquiry, menggunakan pertanyaan penyelidikan untuk memandu siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis game, melibatkan penggunaan game edukasi yang dirancang untuk mengajarkan konsep fisika. Yang kelima adalah pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan teknologi seperti simulasi fisika, aplikasi pembelajaran, dan platform pembelajaran online. Yang keenam adalah pembelajaran berbasis kolaborasi, mendorong siswa untuk bekerja sama dan berdiskusi tentang konsep fisika.
Yang ketujuh adalah pembelajaran berbasis refleksi, mendorong siswa untuk merenungkan dan merefleksikan pembelajaran mereka. Selanjutnya adalah dampak strategi pengajaran fisika. Ada 4. Yang pertama ialah pemahaman konsep yang lebih mendalam. Yang kedua, pengembangan keterampilan kritis. Ketiga, meningkatkan minat dan motivasi. Keempat adalah pengembangan kolaborasi dan komunikasi. Dampak jangka panjang, peningkatan pemahaman konseptual. Siswa yang memahami konsep fisika dengan lebih baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsep tersebut berinteraksi dalam situasi nyata. Peningkatan pemahaman konseptual, siswa yang memahami konsep fisika dengan lebih baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsep tersebut berinteraksi dalam situasi nyata. Selanjutnya ialah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan melalui pembelajaran fisika dapat membantu siswa dalam berbagai bidang akademik dan profesional. Selanjutnya adalah peningkatan minat dan motivasi. Minat dan motivasi yang ditingkatkan melalui pembelajaran fisika dapat membantu siswa tetap terlibat dalam pembelajaran yang mungkin memilih ilmu studi fisika atau bidang terkait di masa depan. Strategi pengajaran fisika yang efektif dapat membantu siswa memahami konsep fisika. Selanjutnya ada dampak pembelajaran berbasis game terhadap pemahaman siswa dalam konsep fisika yang kompleks. Itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi. Kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Ketiga, pengembangan keterampilan interpersonal. Yang keempat, pemahaman konseptual yang lebih mendalam. Selanjutnya ialah pengembangan dan implementasi strategi pengajaran fisika yang efektif untuk siswa. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah perencanaan strategi. Kedua, pengembangan materi pembelajaran. Ketiga, implementasi strategi. Keempat, evaluasi dan penyesuaian. Kelima, pengembangan profesional guru. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi pengajaran inovatif dan interaktif memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep fisika yang kompleks. Pendekatan yang melibatkan pemecahan masalah, proyek, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran fisika telah terbukti efektif dalam memperdalam pemahaman siswa serta pengembangan keterampilan kritis mereka. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa minat dan motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui pendekatan belajar yang menarik dan interaktif. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan berperan penting dalam memantau perkembangan pemahaman siswa serta mengevaluasi efektivitas strategi pengajaran yang ditetapkan. Pengembangan profesional guru juga menjadi faktor kunci dalam memastikan implementasi strategi pengajaran yang efektif dan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan.